Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman dalam podcast Suara Arab episode 3. Di episode kali ini kita akan ngobrol tentang proses, konsistensi, dan makna di balik perjalanan mahasiswa pendidikan bahasa Arab yang berprestasi nih. Nah, kita sering melihat bahwa prestasi mahasiswa, banyaknya piala, lomba, dan berbagai pencapaian, tapi jarang sekali kita benar-benar tahu apa sih yang terjadi di balik semua yang mereka laluin. Nah, di sini kita bukan cuma soal hasil, tapi tentang bagaimana semuanya dimulai dan dijaga. Nah, hari ini sudah bersama kita Kak Wildan yang telah memenangkan berbagai lomba mulai dari tingkat dasar hingga nasional. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam nih, boleh kita kenalan dulu dengan narasumber kita dan kita sapa. Assalamualaikum Kak Wildan. Waalaikumsalam. Kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair wa afiyah. Nah, mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut nih Kak Wildan, boleh perkenalan terlebih dahulu kesibukannya sekarang apa dan ngapain aja sih aktivitasnya? Oke. Nah, perkenalkan, nama saya Wildan Mujtahid Ubaidillah. Saya mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Malang. Untuk aktivitas saya ya pastinya masih berkuliah di Universitas Negeri Malang, juga sambil mondok di pesantren ilmu Al-Quran Singosari Malang. Juga kegiatan lainnya biasanya mengikuti perlombaan-perlombaan dan sebagainya. Berarti selain Kak Wildan berkuliah, Kak Wildan juga ikut masih mondok ya? Iya, Iya. benar. Nah, berarti ada 3 kesibukan selain berkuliah ya, lomba, terus juga mondok. Iya, betul. Oh. Nah, kalau kita tarik ke belakang nih Kak, sebenarnya latar belakang Kak Wildan ini sebelum masuk kuliah itu seperti apa sih? Terus kenapa Kak Wildan bisa memilih jurusan pendidikan bahasa Arab untuk menempuh di jenjang perkuliahan gitu? Oke. Mungkin saya awali ketika saya di Madrasah Aliyah. Sebenarnya saya bukan dari jurusan bahasa, tapi melainkan saya dari jurusan ilmu pengetahuan alam atau IPA. Tapi ketika itu sebenarnya saya ingin masuk ke Fakultas Matematika dan IPA, FMIPA. Tapi di sisi lain saya juga ada basic di bahasa Arab karena saya mondok juga. Lalu ketika saya ingin masuk ke FMIPA, lalu saya kepikiran lagi apakah saya masih meneruskan di pondok atau keluar dari pondok. Dan saya akhirnya memutuskan untuk masih tetap di pondok. Akhirnya saya lebih memilih bahasa Arab karena ya lebih mendukung ketika saya di pondok juga, seperti itu. Oh, berarti awalnya nih Kak Wildan itu niatnya mau masuk Fakultas MIPA. Ya, Nah, tapi karena melihat background di pondok juga ada kemampuan bahasa Arab, jadinya Kak Wildan beralih untuk masuk ke pendidikan bahasa Arab begitu nggak? ya seperti itu. Oke. Nah, dari aku pengen tahu sih Kak, awal mula Kak Wildan itu masuk atau menempuh atau gimana ya? Menempuh jalan untuk lomba itu gimana sih awalnya Kak? Ceritanya gimana awal Kak Wildan bisa memulai lomba-lomba yang udah Kak Wildan menangkan. Nah, apa itu diarahkan dari ustadz, dari guru di pondok, atau dari orang tua, atau memang keinginan Kak Wildan sendiri gitu? Oke, saya mulai dari perlombaan Fahmil Quran terlebih dahulu. Itu dulu berawal dari kakak kelas saya yang meminta saya untuk mempelajari makro-makro soal Fahmil Quran tersebut. Tapi
ya saya pelajari sebisa saya. Lalu ketika masuk madrasah aliyah, saya diminta oleh guru madrasah aliyah untuk mewakili lomba yang awal itu dulu lomba yang diadakan oleh Kemenak, yaitu Porseni ketika awal itu. Perseni. Porseni Kabupaten. Lalu saya didelegasikan bersama satu tim saya yang juga mahasiswa pendidikan bahasa Arab sekarang. Nah, lalu mulai dari situ saya menekuni lomba Fahmil Quran ini. Jadi mulai belajar makro, mulai memperdalam ilmu-ilmu yang ada di soal-soal tersebut, dan juga mempelajari hal-hal yang mungkin awalnya saya belum tahu. Belajar agar bisa memahami, dan juga teknis-teknis perlombaan tersebut juga saya pahami juga, seperti itu. Berarti Kak Wildan awalnya ikut perlombaan itu mulai dari diajak sama kakak kelas ya. Oke. Iya, benar. Terus nanti setelah abis itu didelegasikan untuk ikut perlombaan tadi Porseni ya, Ya, untuk Kemenak. Nah, kan Kak Wildan tadi ngomong nih kalau di makro-makro itu juga banyak ilmu-ilmu yang lain nggak cuman menghafal ya. ya. Nah, ketika Kak Wildan mempelajari ilmu-ilmu yang harus ditekuni untuk lomba Fahmil Quran ini, pernah nggak ngehadapin yang namanya kesulitan dalam belajarnya itu? Kalau kesulitan pasti ya, pasti semua orang akan menghadapi kesulitan tersebut. Apalagi belajar ilmu yang kita itu masih sangat awam, masih belum paham sekali, pasti mengalami kesulitan. Contohnya ketika dulu yang paling susah menurut saya itu ketika saya belajar ilmu waris. Oh, ilmu. Ilmu waris itu ilmu yang dia itu menghitung warisan yang didapatkan oleh seseorang. Nah, itu sangat susah karena pembagiannya juga sangat banyak. Jadi sangat ribet menurut saya ketika itu. Tapi seiring berjalannya waktu, saya juga diajari oleh para pembina-pembina saya di pondok maupun di sekolah ketika itu. Akhirnya saya tekuni, ya lama-lama pasti bisa. Nah, jadi kesulitan itu pasti bisa dihadapi ketika kita itu yakin pasti kita itu bisa, dan juga Tuhan atau Allah pasti memudahkan kita menghadapi kesulitan tersebut. Nah, kalau ada orang mikir kita kok sulit terus, kenapa? Mungkin dia itu kurang yakin dengan adanya kemudahan setelah ada kesulitan tersebut. Seperti itu. Seperti yang udah dijelaskan dalam Al-Quran ya Kak. Iya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Nah, kalau kita tarik ke belakang nih Kak. Kan Kak Wildan tadi bilang kalau Kak Wildan itu jurusan IPA ya. Iya. Nah, berarti di IPA kan juga ada perhitungan-perhitungan G. Berarti tetap ada, apakah ilmu-ilmu atau pelajaran-pelajaran yang telah Kak Wildan dapatkan di jurusan IPA itu membantu untuk mempelajari ilmu waris itu ya? Ya pastinya membantu. Karena ya di IPA kan pasti lebih banyak ya, menghitung. Itu juga memudahkan ketika kita menghitung ilmu waris atau ilmu zakat juga ketika perlombaan Fahmil Quran tersebut. Oh, begitu. Luar biasa sekali ya guys, Kak Wildan ini. Kita lihat ke belakang bahwasanya Kak Wildan ini bukan tetap mondok sambil berkuliah, dan ketika mondok atau SMA Kak Wildan itu ternyata sebelumnya itu adalah jurusan IPA ya Kak. Ya. Nah mungkin ini sih Kak, kan orang-orang taunya nih kalau perlombaan itu tentang hasilnya yang diposting di mana-mana, diposting di media sosial, entah itu di Instagram, di TikTok. Nah, kan yang kelihatannya ini hasilnya ya Kak. Nah, kalau boleh tahu gimana sih proses Kak Wildan latihan bersama teman-teman Kak Wildan itu? Boleh nggak diceritain secara real bagaimana proses yang terjadi ketika proses latihan itu?
Eh, jadi dulu awalnya tim saya ini belum terbentuk sempurna karena eh, belajarnya itu tidak langsung dibentuk dalam satu tim. Jadi belajarnya kita mandiri terlebih dahulu. Nah, awalnya dulu diberi soal-soal ya mungkin eh, sekitar berapa ratus halaman gitu ya. Ya itu kita pelajari sendiri. Itu mulai dari ya kelas 3 MTS awalnya. Belajarnya mulai kelas 3 MTS. Lalu saya baru ikut perlombaan itu ketika kelas 1 SMA, kelas 1 MA. Jadi waktu 1 tahun itu belajar mandiri dan tidak ada target perlombaan, tapi kita tetap belajar, diberi makro. Ya nanti ketika mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali nanti dievaluasi oleh para pembina, ditanyai, mungkin diberi pertanyaan, diberi soal dan lain-lain seperti itu. Lalu juga susahnya ketika kita belajar fahmil Quran, kita pasti harus mencakup banyak ilmu, mulai dari ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu Al-Quran, terus menghafal, terus menyempurnakan ayat, menyempurnakan hadis, ilmu waris, ilmu zakat dan lain-lain. Pasti sangat banyak. Nah, ketika itu mungkin kalau sekarang eh, para peserta atau orang-orang yang mengikuti Fahmil Quran itu lebih banyak membagi bagian-bagian mereka. Ilmunya itu dibagi-bagi seperti itu. Nah, ketika saya dulu dan tim saya itu oleh para pembina itu disuruh untuk menghafalkan atau membaca semuanya tanpa membagi. Mungkin itu yang menjadi apa ya? kunci dari apa yang sudah kami dapatkan dari tim tersebut. Mungkin juara atau sebagainya ya dari hal-hal tersebut. Memang sangat susah, sangat banyak. Bagiannya itu sangat banyak, yang dipelajari sangat banyak, tapi sangat membantu karena nanti ketika teman kita ada yang lupa atau kurang paham, nanti kita bisa mengcover seperti itu. Itu yang diajarkan oleh para pembina saya dulu seperti itu. Berarti saya sempat ini sih Kak, pernah mengikuti perlombaan Fahmil dan benar kata Kak Wildan tadi bahwasanya statement atau pemikiran orang-orang yang mengikuti perlombaan Fahmil itu cukup ngebagi, soalnya mungkin si A ini bagian sejarah ya, yang si A bagian hafalan. Nah, berarti nggak cukup ya Kak untuk sebatas ngebagi sesuai bidang yang mereka kuasai, tapi tetap butuh yang namanya mempelajari semuanya tadi gitu ya. Iya, seperti itu. Gunanya tadi buat nge-backing ketika ada kelupaan dari anggota tim kita gitu ya. Nah, betul sekali. Luar biasa sekali ya Ustadznya Mas Wildan mengajarkan kalau bahwasannya untuk perlombaan Fahmil itu nggak cukup dibagi sesuai kemampuan masing-masing, tapi seluruh anggota tim tetap harus membaca yang namanya seluruh makro gitu ya Kak Wildan. Nah, selain kesulitan dalam mempelajari berbagai ilmu yang harus ada di perlombaan Fahmil Quran nih Kak, ada nggak ketika Kak Wildan proses belajar selama 1 tahun itu mengalami yang namanya capek fisik, capek mental ketika itu? Nah, pasti ada sih. Ketika itu menurut saya yang paling capek itu ketika saya mengikuti perlombaan MTQ Jawa Timur di tahun 2023. Ketika itu saya masih berada di kelas 12 atau kelas 3 MA. Nah, ketika kelas 12 pasti kan sangat banyak berbarengan dengan ujian, dengan ya seperti itu, tryout mungkin. Tryout untuk masuk perguruan tinggi. Untuk ya masuk perkuliahan pasti sangat banyak kegiatan-kegiatan lain di samping perlombaan tersebut. Jadi tidak bisa fokus sepenuhnya untuk perlombaan tersebut. Ketika itu juga sangat berat bagi saya dan tim karena soal-soal atau makro yang diberikan
itu sangat banyak ketika itu. Beda dengan perlombaan sebelumnya. Ketika MTQ Jatim ini lebih banyak. Bahkan satu ilmu, misalnya ilmu fikih itu soalnya mungkin sampai 300 atau 400 soal. Nah, kita diberi 15 cabang ilmu 11 cabang untuk ilmu. dipelajari. Nah, bisa dihitung saja itu berapa banyak soal-soal yang harus kita pelajari. Nah, akhirnya ketika itu kita ya belajar semampu kita, dan untuk mempelajari sebanyak itu tidak cukup waktunya karena kita hanya diberi waktu sekitar 3 bulan mungkin 3 untuk bulan. mempelajari sebanyak itu. Akhirnya kita bagi pembagian ilmu-ilmu tersebut, dan ya kita berangkat ke MTQ Jatim itu kita tawakal saja dan berusaha semampu kita. Itu menurut saya momen yang paling berat, paling capek ketika menghadapi perlombaan ini. Terus kalau boleh tahu gimana Kak hasilnya ketika MTQ Jatim tahun berapa itu Kak? Tahun 2023. 2023. Ya, alhamdulillah ketika tahun tersebut saya dan tim mendapatkan harapan 2 ketika itu. Luar biasa. Harapan 2. Luar biasa ya, dari sekian banyak ilmu ternyata satu ilmu saja berisi 300 pertanyaan ya Kak. Ya, sekitar. Nggak kebayang sih betapa pusingnya ketika itu harus mempelajari 300 pertanyaan dari setiap cabang ilmu, terus juga ketika itu tryout, ujian akhir, asesmen madrasah ya mungkin ya. Nah, ketika itu nih Kak, ketika Kak Wildan merasakan atau mengalami titik capek nih, apa yang bikin Kak Wildan benar-benar mau berusaha kembali nih, benar-benar bangkit dari yang namanya rasa capek itu? Apa yang Kak Wildan rasain dan apa motivasi Kak Wildan ketika itu? Ketika itu pasti yang membuat saya dan tim itu kembali semangat lagi untuk mempelajari, untuk berjuang, itu pasti motivasi dari guru-guru kami, para pembina yang selalu setiap hari menasihati kita, ayo semangat. Nah, itu yang menjadikan motivasi kita. Meskipun kita capek, ya kita boleh berhenti terlebih dahulu, tapi jangan sampai berhenti seterusnya. Tapi harus tetap melanjutkan mempelajari soal-soal tersebut. Ya, motivasi terbesar pasti dari guru-guru kami. Baik itu di pondok ataupun di sekolah, atau juga pembina yang ketika itu membina kafilah saya seperti itu. Oh, luar biasa ya. Berarti tetap ada yang namanya dukungan dari orang-orang terdekat ya Mas Wildan. Pasti. Nah, misalnya nih Kak, ketika itu Kak Wildan mengalami yang namanya, atau ketika itu Kak Wildan benar-benar berhenti nih, kira-kira apa sih yang bakal terjadi sekarang? Apakah Kak Wildan bisa menjadi Kak Wildan yang sekarang kira-kira? Kalau misalnya saya berhenti di titik tersebut, pasti kedepannya saya tidak akan menjadi seperti ini. Mungkin di perlombaan tersebut juga tidak sampai mendapatkan hasil yang terbaik, karena berarti kita putus asa terlebih dahulu ketika itu kalau kita berhenti. Jadi pasti kalau kita berhenti tidak mungkin bisa menjadi yang terbaik di versi sekarang ini. Luar biasa ya. Berarti kuncinya bukan cuman berpatok ke hasil, tapi banyak dukungan-dukungan dari orang-orang terdekat ya Mas Wildan. Dan kita juga harus percaya bahwa diri kita ini benar-benar mampu untuk melaksanakan apa yang telah kita mulai gitu ya Kak. Ya, pasti. Nah ini kan Kak, banyak orang di luar sana, mahasiswa di luar sana itu pengen bisa menjadi seperti Kak Wildan, menjuarai di perlombaan di mana saja, tapi mereka sulit untuk konsisten
atau istiqomah. Nah, kira-kira nih Kak, sebenarnya konsisten itu dibangun dari apa sih Kak? Dibangun atau dimulai dari mana dulu sih? Nah, sebenarnya konsisten itu tidak lain pasti dibentuk dari diri kita sendiri awalnya. Ketika kita eh, mempunyai mindset untuk selalu belajar, selalu mengulang-ulang apa yang akan kita pelajari, pasti nanti itu yang menjadikan semangat kita untuk menghadapi semuanya. Kalau kita sudah dari awal sudah tidak yakin, pasti nanti susah untuk diri kita itu konsisten dengan apa yang hendak kita lakukan. Seperti itu. Eh, Misalnya nih kita ingin mengikuti perlombaan Fahmil Quran dan kita belum memiliki basic sama sekali. Ya pasti kita harus konsisten, harus mau ya belajar, mungkin belajar mati-matian untuk bisa mengikuti perlombaan secara maksimal. Kalau kita tidak belajar, kita mungkin santai-santai saja, ya tidak akan bisa kita mengikuti bahkan menjuarai perlombaan tersebut. Iya. Berarti konsisten itu dibangun mulai dari diri kita sendiri ya Iya Kak. pasti. Tergantung bagaimana sih pemikiran kita, percaya nggak kita ke diri kita sendiri untuk bisa ngelakuin hal seperti itu, bisa mendapatkan hasil yang sesuai yang kita inginkan. Dan belajar itu sangat-sangat penting ya Kak, terutama pada cabang lomba Fahmil ya Kak. Fahmil Quran. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, rutinitas atau keseharian Kak Wildan, kebiasaan-kebiasaan kecil Kak Wildan yang berpengaruh di lomba Fahmil ini, ngapain aja sih rutinitas Kak Wildan? Mungkin di pondok, di perkuliahan, atau di rumah gitu. Kalau rutinitas yang bisa membantu untuk perlombaan Fahmil, mungkin aktivitas saya seperti misalnya ya di sela-sela waktu mungkin kita merojaah atau juga membaca soal-soal di sela-sela waktu itu. Itu yang sangat membantu. Meskipun waktunya cuma 10 menit, 15 menit, itu sangat membantu. Kita 10 menit, 15 menit ketika kita merojaah saja mungkin sudah mendapat 3 atau 4 halaman. Nah, ketika 10 menit dikali berapa itu dalam sehari, itu pasti nanti sudah mendapatkan 1 juz atau 2 juz atau berapa halaman makro-makro soal Fahmil itu. Juga ketika di pondok kami pasti setiap hari ada waktu mengaji ya. Ketika mengaji itu ya sangat membantu kan, mengajinya pasti banyak ilmu yang dikaji, ilmu fikih atau ilmu Quran, ilmu hadis. Nah, pasti setiap hari diulang-ulang ketika di pondok juga. Jadi itu sangat membantu juga untuk perlombaan Fahmil ini. Oh, nah selain Fahmil nih Kak, apa Kak Wildan juga mengikuti selain perlombaan lomba Fahmil di luar perlombaan Fahmil itu? Ya, saya juga sering mengikuti lomba Hifdzil Quran juga. Lomba hafalan Al-Quran. Lomba hafalan Al-Quran. Nah, kan tadi Kak Wildan nih ngomong kalau kesibukan Kak Wildan sekarang itu mondok, terus kemudian perkuliahan, perlombaan, dan lomba Fahmil. Nah, dari beberapa kesibukan Kak Wildan nih, bagaimana sih cara Kak Wildan untuk memanajemen waktu Kak Wildan antara menjaga hafalan untuk lomba hifzil Quran mungkin, terus dengan belajar Fahmil, kemudian tugas-tugas perkuliahan dengan tugas di pondok gitu. Bagaimana sih cara Kak Wildan? Mungkin memanage waktu kalau dari saya ya kita harus melakukan atau menyelesaikan yang kewajiban terlebih dahulu. Seperti misalnya di pondok ada waktu mengaji, ya kita mengaji terlebih dahulu. Ketika kuliah ada kelas, ya kita masuk kelas terlebih dahulu. Atau ada tugas, kita harus menyelesaikan tugas tanpa menunda-nunda terlebih dahulu.
Baru ketika semuanya itu sudah selesai, saya memberikan waktu untuk meroja Al-Quran dan kadang juga membaca makro-makro soal tersebut. Jadi mungkin 30 menit atau bahkan sampai 1 jam itu untuk merojaah dan juga membaca soal-soal tersebut. Jadi pasti kita sebagai mahasiswa pasti kan tugas itu sangat banyak, Iya, pasti benar. masuk kelas lalu ada tugas ya itu pasti keseharian mahasiswa seperti itu. Jadi tapi jangan sampai lupa ketika kita memiliki hafalan Al-Quran atau kita ada target untuk mengikuti lomba fahmil atau lomba-lomba yang lain, jangan dilupakan untuk ya di sela-sela waktu, kalau ada waktu kosong pasti digunakan untuk mempelajari untuk mengikuti lomba-lomba tersebut. Entah itu lomba fahmil Quran, lomba hafizul Quran atau lomba-lomba yang lainnya. Seperti itu. Gitu ya. Luar biasa sekali ya dari cerita Kak Wildan ini. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, dari cerita Kak Wildan kelihatan banget ya. Kalau proses itu nggak sesederhana, ada latihan, ada yang namanya capek, ada yang stuck, ada momen pengen berhenti, tapi kita juga harus tetap bisa menguasai diri kita untuk tetap kembali semangat, tetap kembali termotivasi untuk menyelesaikan apa yang setelah kita mulai. Nah, nanti setelah itu akhirnya baru bisa yang namanya konsisten. Nah, pertanyaannya nih Kak sekarang. Kalau misalnya ada mahasiswa yang seperti Kak Wildan tadi yang belum punya pengalaman, belum pernah yang namanya mengikuti perlombaan nih. Apa langkah awal yang bisa mereka ambil untuk memulai yang namanya mengikuti lomba gitu Kak? Mungkin saya contohkan ketika ada seorang mahasiswa yang ingin mengikuti lomba fahmil Quran saja. Nah, ketika ada seorang yang ingin mengikuti lomba fahmil, pasti langkah awal dia harus mempelajari soal-soal tersebut. Lalu juga mempelajari teknis-teknisnya. Kadang karena kadang peserta itu dia sudah hafal betul soal-soal, sudah sangat paham mengenai soal-soal, tapi dengan untuk teknisnya mereka masih kurang memahami. Jadi strategi-strategi itu juga penting ketika lomba fahmil. Nah, kadang ada peserta yang masih belum memahami sepenuhnya mengenai strategi atau teknis tersebut. Nah, itu juga langkah awal ketika kita mau memulai lomba fahmil, harus paham mengenai teknis, strategi, juga mempelajari soal-soal yang ada itu. Berarti dari tips yang kita ambil dari Mas Wildan ya guys, bahwasanya selain kita perlu mempelajari makro atau soal-soal, kita juga harus paham teknis-teknis perlombaan, khususnya lomba fahmil ini. Bagaimana strategi untuk bisa menang, begitu ya Kak Wildan. Nah, dari tips yang Kak Wildan sampaikan nih, kelihatan ya kalau sebenarnya perjalanan di bidang ini itu begitu panjang dan gak sesempit yang orang-orang bayangkan atau mahasiswa bayangkan ya. Nah, tapi kita tarik nih Kak, stigma latar belakang prodinya apa tahu yang prodi yang Kak Wildan tempuh sekarang itu pendidikan bahasa Arab kan. Nah, di luar sana banyak yang memikirkan bahwasanya latar belakang prodi pendidikan itu khususnya bahasa Arab itu ujung-ujungnya cuman bisa jadi guru nih. Nah, menurut Kak Wildan nih, bagaimana tanggapan Kak Wildan tentang stigma bahwa prodi pendidikan bahasa Arab cuma bisa jadi guru nih? Menurut saya sebenarnya tidak hanya menjadi guru. Ketika kita belajar khususnya di pendidikan bahasa Arab ini, karena kita sudah banyak melihat orang-orang yang telah belajar di pendidikan bahasa Arab itu tidak hanya menjadi guru, mungkin ada yang menjadi penerjemah, mungkin menjadi tour guide atau mutawif,
juga mungkin bisa kerja di negara Arab atau selainnya, mungkin banyak seperti itu. Jadi tidak sesempit ketika kita menempuh jenjang S1 pendidikan nanti prospeknya hanya menjadi guru. Jadi tidak sesempit itu. Sangat banyak peluang untuk menuju pekerjaan-pekerjaan lain atau juga peluang untuk membuka bisnis yang sesuai dengan prodi kita ini. Seperti itu ya Kak. Berarti jurusan pendidikan bahasa Arab ini tidak terbatas prospek kerjanya di hanya menjadi guru ya. Ya. Nah, akan tetapi kita bisa berkembang sesuai passion yang kita mau, entah itu menjadi mutawif, penerjemah, bekerja di kedutaan besar, atau membangun bisnis yang tetap berhubungan dengan mungkin bidang bahasa Arab, mungkin bisnis kaligrafi atau yang lainnya ya Kak. Ya. Nah, kan sekarang Kak Wildan lagi menempuh di jenjang pendidikan S1 bahasa Arab nih Kak. Nah, Kak Wildan kan sudah mulai perlombaan itu mulai dari tingkat SMA tadi, mulai dari kelas 1. Nah, ketika masuk perkuliahan nih Kak, bagaimana sih peran besar dari lingkungan kampus, khususnya itu prodi, mungkin dari dosennya, lingkungannya, teman-temannya, atau sistem perkuliahannya. Nah, bagaimana peran lingkungan, khususnya peran dunia perkuliahan di S1 Pendidikan Bahasa Arab untuk diri Kak Wildan, mungkin untuk perlombaan, untuk perkuliahan gitu Kak? Untuk S1 Pendidikan Bahasa Arab di UM ini, itu menurut saya sangat membantu, sangat support terhadap perlombaan-perlombaan, khususnya ya perlombaan yang musabaqah tilawatil Quran dan cabang-cabangnya itu sangat membantu dari prodi, karena sangat banyak dosen-dosen yang mereka juga membina kita, membina dalam hal teknisnya, juga mempelajari ilmu-ilmunya. Itu sangat banyak dosen-dosen yang membina saya. Lalu sangat membantu juga prodi kita, karena ketika ada seseorang mahasiswa yang ingin mengikuti perlombaan, pasti disupport oleh prodi, mungkin dibiayai, mungkin juga diberi apresiasi ketika setelah menjuarai perlombaan, dan juga banyak sekali. Jadi menurut saya sangat bagus prodi kita untuk mensupport mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengikuti perlombaan. Juga sistem perkuliahannya itu menurut saya sangat cocok untuk mahasiswa yang ingin mengikuti perlombaan, karena untuk tugas mungkin juga tidak terlalu sulit juga, tidak terlalu yang sangat banyak. Jadi tapi juga tanpa mengurangi esensi dari prodi pendidikan bahasa Arab ini. Oh, begitu ya Kak. Berarti peran dosen, peran lingkungan di perkuliahan S1 Pendidikan Bahasa Arab ini juga berpengaruh ya terhadap diri Kak Wildan untuk mengikuti perlombaan, khususnya ketika masa perkuliahan ini ya Kak. Ya, sangat membantu. Mungkin dari panjangnya perjalanan Kak Wildan nih, mulai dari SMA kelas 1, nah dari awal sampai sekarang nih, dari mulai belajar, jatuh bangun, kemudian konsisten sampai bisa di titik ini. Nah, pasti ada nih Kak satu sosok atau role model atau momen-momen yang ngebuat cara berpikir Kak Wildan dan diri Kak Wildan ini menjadi diri Kak Wildan yang sekarang nih. Siapa sih kira-kira yang berpengaruh besar terhadap perjalanan Kak Wildan ini gitu? Untuk sosok yang saya panuti untuk
sampai menjadi saya yang di versi sekarang, pasti itu guru saya, yaitu pengasuh pondok saya, Kiai Haji Basori Alwi, karena beliau juga seorang yang merintis musabaqah tilawatul Quran di Indonesia ini. Jadi beliau salah satu perintis dari MTQ tersebut. Jadi saya mengikuti jejak beliau, meskipun bukan di cabang tilawahnya, tapi di cabang fahmil juga hifdzil. Tapi dengan motivasi beliau, yang beliau itu pernah menjuarai MTQ di luar negeri. Jadi saya ingin atau termotivasi karena beliau. Jadi saya masih ada satu impian, yaitu bisa mengikuti perlombaan sampai cabang internasional. Semoga apa yang menjadi impian Mas Wildan ya, kita doakan bersama bahwasanya bisa Mas Wildan bisa membawa dirinya, terus juga prodi dan universitas, dan khususnya negara Indonesia sampai cabang atau sampai tingkat internasional ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian nih Kak, kalau boleh kasih pesan ke teman-teman penonton mahasiswa, entah itu siswa, terutama yang lagi berproses, apa ya mungkin Kak Wildan bisa menyampaikan pesan dan untuk para pendengar podcast Suara Arab nih Kak. Ya, mungkin sedikit saja dari saya. Ketika kita sedang berproses, jangan kita itu merasa sudah cukup. Kita harus merasa masih kurang. Apalagi mengenai belajar. Belajar itu tidak ada habisnya. Ilmu tidak ada habisnya. Jadi harus kita gali sedalam mungkin. Jadi harus kita cari ilmu itu sedalam mungkin, sebanyak mungkin, agar kita itu memiliki wawasan ilmu pengetahuan yang sangat luas. Mungkin seperti itu. Jadi ketika kita berproses, jangan sampai berhenti terlebih dahulu. Jangan putus asa dengan hal-hal yang mungkin cuma remeh, kita capek, kita belum mendapatkan hasil yang kita mau. Itu jangan sampai kita berhenti terlebih dahulu. Jadi harus tetap bersemangat untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Tapi jangan sampai kalau kita sudah mendapatkan hasil yang kita mau, jangan sampai berhenti atau sudah bangga dengan hasil tersebut. Kita harus mempunyai mindset ketika ada langit, pasti di atasnya masih ada langit lagi, seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya guys. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah perjalanan Mas Wildan, mulai dari awal belajar, kemudian proses jatuh bangunnya, terus bisa menjadi diri Kak Wildan sekarang. Dan apa yang disampaikan sama Kak Wildan benar adanya, bahwasanya jangan pernah kita merasa cukup ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita mau. Kita harus tetap terus berusaha, dan apa yang disampaikan Kak Wildan tadi, bahwasanya di atas langit masih ada langit, dan hendaknya kita belajar terus menerus. Jangan pernah merasa cukup, jangan pernah merasa bangga atas diri kita. Terima kasih banyak Kak Wildan untuk obrolan hari ini. Kita belajar bahwa prestasi bukan hanya tentang hasil ya, tapi tentang proses yang dijaga. Merawat bahasa bukan pekerjaan singkat, tapi dari situlah makna dan pencapaian terbentuk. Nah, untuk teman-teman nih, jangan lupa dengerin podcast Suara Arab selanjutnya. Saya Fauzan Kurniawan selaku host podcast Suara Arab dalam episode 3 kali ini, dan narasumber hebat kita Kak Wildan Mujtahid Ubaidillah pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Suara Arab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.